kebetulan saya di PTN juga, tapi bukan PTN alumni IKIP. Oh, Saya tadi sedikit menyimak yang bukan. Jadi tapi ada prodi dokter pendidikannya juga gitu di tempat saya oke. itu. Oh, bukan IKIP ya, aman itu kayak. Di S2 alumni IKIP tuh. Kebetulan S2 saya di UNJ S2-nya. Oh, NJ Jakarta ya. Iya, iya. Mungkin saya bisa langsung nanya aja kali Mas ya kira-kira ya. Berarti kalau misalkan saya bisa tahu dasar si Kaprodi ini untuk tidak menandatangani itu apa itu Mas alasannya itu Pak? Nah, Kira-kira. itu juga yang saya pertanyakan itu sebenarnya. Oh, iya. Alasan di Kaprodi ini tidak mau tanda tangan itu nggak jelas gitu loh. Jadi kan ada dua kali pertemuan ya. Karena dia baru menjabat sebagai Kaprodi dan saya nggak pernah ketemu dia sama sekali ya. Jadi anggaplah ada dua pertemuan gitu ya. Pertemuan pertama itu head to head ya, berdua aja saya sama dia. Kalau head to head itu wah kata-kata kasar itu banyak itu yang keluar dari dia. Banyak sekali. Ini Angga mahasiswa S3 tapi kok nggak tahu sih gitu. Gitu-gitulah ya. Terus bodoh kali gitulah. Gimana lah ya. Yang dipermasalahkan bukan disertasi saya tapi yang dipermasalahkan dosen pembimbing saya. Oh, promotornya yang Promotor, dipermasalahkan. ya. Saya itu kan 3 promotor ya. Yang ketiga itu eksternal Mas, bukan orang UPI. Oh, Ya. yang ketiga eksternal. Iya, iya. Nah kayaknya ini asumsi aja. Iya. Kalau dibuktikan susah ya. Dan terutama yang pertemuan pertama itu saya nggak ada rekamannya. Setelah itu sudah ada rekaman. Saya pokoknya ketemu sama orang UPI siapapun, rektor, pengacara UPI, terus siapapun itu saya selalu rekam itu. Saya nggak mau lagi nanti ditanyakan mana buktinya. Males saya Mas ditanyain bukti. Dia alasannya gini sih, liar saya bacanya gitu. Liar itu bahasa Sunda artinya. Jadi beda Mas. Pertemuan awal ketika berdua dengan pertemuan Zoom ya. Pertemuan Zoom itu dengan kedua promotor saya ya. Itu beda omongannya. Beda lagi. Kalau di pertemuan awal dia nyuruh saya ganti ini Mas. Metode penelitian saya itu multi kasus. Ya, tahu Mas ya, multi kasus ya. Multi case. Berarti Pak ini mungkin prodi bahasa gitu kali ya? Mungkin ya, linguistik gitu ya mungkin ya. Cari sendiri lah Mas, cari sendiri. Enggak, biasanya ya kan saya juga pengajar juga gitu, Pak ya gitu. Jadi ya kurang lebih sedikit memahami kalau metode itu biasanya di mana gitu tuh, seringnya gitu. Di bahasa biasanya bukan ya? Ya gitulah. Ya, lanjut Pak. Kan sama-sama pendidikan nih soalnya kalau pendidikan kan kita metode penelitiannya ya nggak terlalu beda jauh lah gitu dan biasanya saling tahu lah gitu. Ya. Oh, mungkin gini kali Pak ya, mungkin apakah mungkin si oknum Kaprodi ini, saya bilang oknum aja ya, mungkin bermasalah mungkin dengan salah satu promotornya atau tidak senang mungkin atau mungkin khawatirnya ke situ gitu tuh khawatirnya gitu. Kita kan cuma bisa berasumsi Mas. Oh iya. Kalau untuk kan? membuktikan kan susah ya kayak gitu. Ya, Mas bilang kayak gitu itu asumsi ya kan. Itu harus dibuktikan. Nanti Mas kalau dibuktikan dikonfrontasikan ya. Dan saya udah konfrontasi itu. Ya, promotor saya ketemu semua ya, kedua promotor saya, terus ada Kaprodi, ada dekan, ada rektor. Itu udah ketemu semua gitu ya. Si promotor malah balik menyerang saya. Saya disalah-salahin. Oh, promotornya justru menyalahkan lagi. Oh iya. Substansi yang disalahkan itu apa gitu Pak? Kira-kira Pak? Kalau substansi yang disalahkan berkaitan dengan data, sampel populasi kan itu kan objektif berarti ya gitu ya. Tapi maksud saya yang disalahkan itu dalam hal apanya gitu tuh. Ini contoh ya. Tadi saya bilang metodologi ya. Tapi itu disampaikan sama Kaprodi ketika ketemu berdua aja. Ketika ketemu forum besar, itu ucapan dia itu nggak disampaikan lagi. Ya saya kan sebagai mahasiswa jadi bingung kan. Jadi gimana ini gitu. Jadi begini, dia bilang begini. Pertama dia bilang begini, kamu ngapain sih cari pembimbing harus jauh-jauh, harus di luar UPI? Emang nggak ada apa pembimbing yang bagus di UPI? Oh itu pertama. Dia bilang. Terus itu nggak ada rekamannya memang. Saya nggak ada bukti. Tapi coba Ibu Kaprodi berani bersumpah bahwa Anda memang tidak ada masalah pribadi ketika tidak meluluskan saya. Soalnya gitu ya. Kalau dia berani bersumpah, oke, berarti saya yang salah gitu aja. Yang kedua, masalah metodologi dia bilang begini.
ngapain sih multi kasus gitu? Kenapa kok nggak single kasus saja, kasus tunggal aja? Nah, menurut Yang lebih Mas, fokus mungkin gitu. maksud dia begitu ya, maksud dia begitu. Iya. Tapi kan itu resikonya besar kan? Iya, karena data kita udah multi kasus. Terus disuruh menjadi satu kasus. Kan berarti banyak yang harus diubah, Mas. Itu pasti harus berubah bab 1 sih. Oh iya. Itu Banyak yang harus diubah. latar belakang masalahnya harus dirubah, intinya kalau sudah merubah akar masalah kan itu akan merubah rumusan, hipotesis dan lain-lain nantinya itu. Betul. Dan anehnya, yang dia sampaikan itu ketika pertemuan pertama itu tidak disampaikan Mas, ketika pertemuan besar itu. Artinya kan mungkin dia udah merenung, ngapain saya mempermasalahkan ke multi kasus gitu kan? Padahal itu metode penelitian yang betul gitu kan, nggak ada masalah. Tadi saya juga lihat di kolom chat nih banyak yang menyerang Pak Fikri. Cuma begini ya teman-teman yang ada di kolom chat gitu, karena saya belum lulus juga gitu, tapi insya Allah lulus gitu tuh. Amin. Perlu teman-teman ketahui juga gitu mungkin entah buzzer atau apapun namanya gitu, bahwa studi S3 itu tidak sama dengan S1 dan S2 gitu ya. Jadi bisa sangat-sangat jauh berbeda gitu. Mulai dari penerapan teorinya, sumber referensinya, variabelnya, hipotesisnya, populasi dan sampelnya, jumlah populasi dan sampel itu kan juga sangat luar biasa lah kalau S3 itu. Kebetulan populasi saya itu di disertasi saya juga itu seluruh SMP negeri Mas di wilayah saya. Itu bisa bayangkan tuh ada berapa guru itu. Populasi saya itu bisa sampai 600 guru dan sampelnya itu sampai 230-an lah itu kalau dihitung. Dan saya memahami lah gitu kalau Pak Fikri di tahap sudah selesai gitu ya. Itu kan luar biasa waktu, biaya gitu kan. Jangankan untuk kita ngambil data gitu, untuk mengerjakannya pun kita butuh kopi, butuh mungkin kalau yang ngerokok butuh rokok, untuk itu butuh biaya, butuh waktu yang dikorbankan gitu pasti. Jadi ya harus memahami gitu. Kalau yang masih S1, yang masih ngerjain skripsi, aduh, ya tolonglah dipahami gitu. S3 itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Mungkin kuliahnya tidak sesulit yang dibayangkan, tetapi penelitiannya itu dengan Scopus dan lain-lainnya itu kan sangat luar biasa lah gitu. Saya merasakan gitu. Total biaya saya itu untuk semesteran saja sampai sekarang hampir 66 juta gitu kan. Itu belum ditambah biaya ini, biaya itu gitu. Kita kan mandiri Mas ya gitu. Apalagi saya juga tidak menggunakan beasiswa juga gitu. Ketika tadi cerita bahwa tidak diluluskan dengan tahapan yang sudah selesai sampai tahap disertasi gitu ya, itu sih ya lumayan nyesek sih mungkin. Nyesek banget Mas. Jadi teman-teman yang masih ada di kolom komentar mengatakan hal yang ini ya bisa dibayangkan lah gitu. Karena begini, kalaupun memang dipermasalahkan ya kenapa tidak ketika proposal gitu. Sebenarnya begitu kan. Filternya itu kan untuk menyaring, ya anggaplah penelitian Pak Fikri ini tidak berkualitas, misalkan anggapan penguji ya, dewan penguji misalkan, atau dewan promotor gitu. Nah itu kan filternya kan ada di seminar proposal gitu. Seminar proposal itu kan tidak butuh banyak biaya Mas ya, hanya yang undang penguji, kita belum ngambil data, mungkin ada data pendahuluan tapi kan tidak banyak dan tidak ribet juga biasa. Jadi harusnya di situ kalau sudah ngambil data itu sebenarnya ya bagaimana caranya ya fit dan proper saja sih penelitiannya gitu tuh. Sudah lewat proposal itu sebenarnya ya seharusnya sudah tidak ada kesalahan lagi sebenarnya, seharusnya ya, karena sudah difilter kan proposal itu. Kebetulan saya juga Pak di seminar proposal itu memang sempat ada beberapa yang dirubah gitu Pak, bahkan 2 variabel saya harus diganti gitu tuh. Tapi ya it's okay gitu tuh, itu kan masih proposal. Jangan sampai ketika sudah ambil data baru dirubah variabelnya, kan kita harus ngambil data lagi, data ulang lagi dan lain-lain gitu tuh. Jadi ya kalau memang mau dipermasalahkan karena ya mungkin variabelnya atau penelitiannya, harusnya ketika seminar proposal difilter lah gitu. Jadi kalau menurut saya sih memang kalau kasusnya begitu sih ya mungkin faktor utamanya pribadi mungkin ya. Pribadi. Mungkin ada. Kan di penelitian tuh yang saya tahu Pak ya gitu. Kita itu kan boleh melakukan kesalahan dalam penelitian, tapi tidak boleh berbohong. Kan sebenarnya itu saja gitu. Data yang kita dapatkan ya sampaikan saja apa adanya gitu, tanpa harus mengada-ngada gitu. Beda dengan dokter. Kalau dokter kan boleh bohong tapi tidak boleh salah. Artinya boleh bohong itu mungkin ada keluarga pasien mengatakan ya keluarga Bapak Ibu tenang, sakitnya masih ini, tapi dalam mendiagnosa tidak boleh salah. Kita kan kalau sebagai peneliti ya, apalagi akademisi gitu ya, kita boleh melakukan kesalahan tapi
harus kita sampaikan kesalahannya apa agar menjadi pembelajaran bagi si pembaca artikel kita, atau mungkin nanti dipublikasikan untuk menjadi pembelajaran supaya tidak dilakukan kesalahan yang sama. Sehat-sehat lah yang komen-komen, karena saya merasakan S3 itu aduh, ampun deh gitu. Ya, yang komen gitu itu buzzer itu Mas. Iya, ya mungkin lah, karena dari bahasanya pun tidak inilah gitu. Iya, iya. Nggak mungkin kalau akun asli nggak mungkin seberani ini nyerang saya. Perlu teman-teman tahu juga gitu ya, walaupun PTN kan tidak semuanya di PTN itu punya ya kualitas yang sama lah gitu, entah mungkin dari segi sikap dan lain-lain. Kan kita sama-sama manusia ya, mau dosen itu di PTS atau di PTN kan sama-sama manusia gitu, pasti punya kehilafannya masing-masing itu ya. Mungkin kaprodi masnya ini gitu tuh bisa sedang hilaf saja mungkin gitu tuh. Orang hilaf itu tahu Mas kalau dia hilaf ya. Cuma kadang ada orang hilaf karena udah terlanjur gitu ya, diterusin gitu ya. Diterusin itu maksudnya pede gitu, udah. Aku nggak salah. Nah, kan ada juga yang kayak gitu ya. Egonya yang bermain, ada juga yang kayak gitu. Nah, kayaknya kaprodi itu kayak gitu. Kalau yang betul-betul khilaf Mas, dia akan minta maaf ya kan, gitu kan? Maaf, saya yang salah, atau minimal ya si kaprodi ini ngomong ke rektor gitu ya. Pak Rektor, itu yang salah sebenarnya saya gitu. Gitu Fikri itu mahasiswa saya. Itu kalau yang guru dosen betulan dia pasti gitu kan? Ya kan? Iya.